Meski Auman melanggar aturan, saat ini yang dibutuhkan tim penegak hukum adalah Auman, katarsis. Qin Yichen memberi ajudan Matt transmisi suara dan menyuruhnya untuk mengabaikannya. Hari ini bukan setelah melanggar aturan. Qin Yichen datang ke depan semua orang dan meninju dada semua orang. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Semua orang, setiap anggota tim penegak hukum, memiliki pertemuan dekat dengan penguasa cahaya hari ini, dan merasakan aura orang ini yang benar-benar berbeda dari dewa lainnya. Begitu pengertian, begitu baik. Ketika Qin Yichen keluar dari tim penegak hukum, penguasa kota Liancheng bergegas maju, tampak sangat cemas. Dia menarik Qin Yichen ke samping, menyeka keringat dingin di dahinya dengan tangannya, lalu berkata, "Tuan Guang, pertahanan penting area ini diserahkan kepada Anda. Saya harus kembali ke kota pemurnian terlebih dahulu." Qin Yichen melirik Tuan kota Liancheng secara tak terduga, dan tiba-tiba sedikit keraguan muncul di hatinya. Mungkinkah Tuan kota Liancheng tidak memberi Qin Yichen banyak waktu untuk berbicara? Dia meninggalkan alasannya untuk pergi, dan segera naik ke udara, pergi dari sini seolah-olah dia sedang berlari untuk hidupnya. Qin Yichen mengerutkan kening dengan curiga. Tum Wolf mengendus posisi stasiun utama kota Liancheng sebelumnya, dan tiba-tiba melompat. Ketika melihat mata Qin Yichen, ia buru-buru jatuh lagi, mengecilkan kepala dan kepalanya karena takut dipukuli, dan tersenyum meminta maaf. Tuan telah menemukan. Qin Yichen mengetuk kepala serigala makam, tiba-tiba meraih kepala anjingnya, berbalik dan bertanya kepada sekelompok anggota tim penegak hukum. Apakah kamu menemukan sesuatu barusan? Apakah kamu memikirkan sesuatu? Tim penegak hukum mengangguk. Ini terlalu bagus untuk ditebak. Baru saja, Florelin muncul di kamp, menyebabkan banyak masalah tak lama setelah dia pergi. Penguasa kota Liancheng melarikan diri untuk hidupnya. Apakah ini masih layak untuk dipikirkan? Pasti dipukul. Itu hampir sama prosesnya. Qin Yichen juga tersenyum sedikit, dan mengetuk kepala Tum Wolf lagi. Biarkan kamu belajar ilmu dari Pasai. Apa yang kamu ajarkan padaku? Begitu serigala makam menyebutkan ini, dia tiba-tiba datang ke roh. Tuan Guangzhou, saya tidak memenuhi harapan Anda yang tinggi. Saya benar-benar belajar sesuatu, dan harimau itu turun dari gunung. Tidak, bawa ular keluar dari lubang. Qin Yichen berhenti menggoda serigala makam, dan tiba-tiba melepaskannya. Saya akan memberikan pengenalan yang baik tentang serigala makam yang tidak pandai berpikir kepada sekelompok anggota tim penegak hukum. Tiba-tiba dia berpikir, Tum Wolf, karakter makam itu sepertinya tidak terlalu menguntungkan. Berbalik untuk melihat serigala makam. Dengan cara ini, saya akan mengubah nama Anda. Makam serigala makam telah diubah, dan diubah menjadi kayu. Bagaimanapun, saya tidak memiliki banyak harapan untuk otak Anda. Tum Wolf menundukkan kepalanya dan menggaruk kepalanya. Apakah kata itu berbeda, tetapi namanya masih sama? Qin Yichen mengangguk. Karakter ini menguntungkan jika dibandingkan. Anda tidak akan bisa menulis karakter yang terlalu rumit untuk Anda. Lihat karakter kayu ini, dan Anda bisa menulisnya dalam beberapa goresan. Bukankah lebih baik dari karakter makam Anda? Tum Wolf melirik dua kata yang ditulis Qin Yichen dan mengangguk cepat. Itu bagus. Aku tidak bisa mengeja namaku dengan baik, dan aku telah dimarahi oleh tuanku beberapa kali. Tum Wolf menerima nama baru ini tanpa ragu-ragu, Wood Wolf. Ajari serigala kayu cara menulis nama beberapa kali. Qin Yichen kemudian melihat anggota tim penegak hukum. Serigala kayu, kayu dari kayu, serigala dari serigala liar, adalah orang percaya pertama yang saya terima di alam abadi. Kekuatannya tidak buruk. Jika Anda tidak dapat menghubungi saya pada saat pertama, silakan hubungi kayu serigala. Saya akan membiarkan dia duduk di sini. Dia biasanya mampu mengatasi. Setelah penampilan Floraline kali ini, Qin Yichen tahu bahwa situasinya telah berubah. Tuan kota-kota pemurnian, yang seharusnya ada di sini, telah pergi, yang berarti ini akan menjadi titik kunci serangan Mahkamah Agung. Adapun Floraline, saya harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tentu saja, jika Qin Yichen dapat yakin bahwa orang-orang di Mahkamah Agung tidak akan melakukan apapun pada kuil penguasa cahaya, dia tidak keberatan menyerahkan kota terapung ini. Kecepatan runtuhnya kota pemurnian Beiyun kali ini mungkin lebih cepat dari yang dia duga, dan bahkan mungkin hanya butuh waktu 1 bulan. Qin Yichen harus siap, atau, dengan kata lain, menjadi orang yang berperilaku baik dan bijaksana lagi di depan Mahkamah Agung. Setelah mengatur hal-hal sepele di kamp, Qin Yichen pergi. Aku akan menjemput seseorang di luar. Kamu bisa istirahat di sini dengan baik. Jika Floraline datang, katakan saja aku tidak ada di sini. Setelah berbicara, Qin Yichen terbang keluar dari kota terapung dengan terang-terangan. Di Gunung Gantung, deru terus-menerus menunjukkan bahwa perang besar sedang pecah di sini. Sebuah batu besar yang tergeletak di lereng gunung tiba-tiba pecah menjadi 2 ujung, dan puncak seluruh gunung perlahan-lahan meluncur ke bawah. Pada sayatan seperti cermin yang rapi,
warna hijau tua dengan cepat merusak bagian datar. Selain racun, tidak akan ada jejak yang terkait dengan Lin Bai yang tertinggal di sini. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Lin Bai jatuh ke tanah seperti layang-layang di luar kendali. Pada saat dia dekat dengan tanah, Lin Bai tiba-tiba muncul dan melangkah mundur. Ledakan. Dengan raungan lain, gunung gantung itu benar-benar hancur berkeping-keping dan jatuh ke dalam jurang yang tidak diketahui kedalamannya di bawah negeri dongeng. Lin Bai memanfaatkan kekuatannya kali ini, tetapi kecepatan ledakan tiba-tiba membuat serangan berikutnya gagal, yang dianggap sebagai waktu bernafas yang sedikit untuk dirinya sendiri. Gadis-gadis bau, kemana harus pergi? Sebuah tangan besar tiba-tiba menekan dari belakang, telapak tangan terangkat melawan badai, dan langsung berubah menjadi gunung besar 100 meter, meraih Lin Bai. Lin Bai tidak peduli dengan keringat yang mengucur seperti hujan deras, menatap tangan yang meraih, dan sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk menghindari serangan lawan. Yineng, metodemu sepertinya tidak secepat dulu. Yineng menarik tangannya dan menatap Lin Bai yang melarikan diri dengan cepat di langit, tetapi tidak luput dari pandangan mereka, sudut mulutnya berkedut. Sial, jalang bau ini memprovokasi kita, kita harus menunjukkan warna padanya. Hahaha, untuk apa kamu terburu-buru? Kamu sangat lelah sehingga kamu panik? Lihat aku tunjukkan apa artinya ditangkap dengan tanganmu. Yun Xiu, kamu tidak boleh menembak. Yang di atas adalah menangkap yang hidup, dan hadiah untuk tangkapan langsung tidak rendah. Aku khawatir kamu akan ketinggalan. Meskipun Lin Bai dalam keadaan malu, dia belum jatuh ke dalam situasi putus asa yang nyata. Bagaimanapun, dia masih memiliki kekuatan fisik. Tidak peduli seberapa buruk itu, dia hanya bisa berteleportasi kembali ke Kakak Qin. Selama reaksi Anda cukup tepat waktu, tidak akan pernah ada bahaya. Adapun mengapa dia membuat masalah dengan orang-orang ini di sini, itu hanya karena dia benar-benar tidak bisa menyelinap ke kota terapung di mana pembangkit tenaga listrik seperti awan. Dalam keputusasaan, Lin Bai hanya bisa memilih untuk mengambil tempat kedua dan memberi orang percaya lainnya kesempatan untuk memasuki kota terapung. Adapun sarana provokasi, itu hanya untuk membuat lubang besar di kota terapung. Di masa lalu, lubang ini masih merupakan kota terapung yang ramai dan ramai. Hei, jalang di sana. Beritahu kami bagaimana kamu merusak awan dan tanah. Mungkin kami akan melepaskanmu. Jika kamu gigih, jangan salahkan kami karena melakukannya.